Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mengetahui dan mengamalkan bahwa jalan ke surga itu dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul 'azim." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan juga wajib kita ketahui dan kita hindari atau kita jauhi, yaitu jalan ke neraka dengan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batasan-batasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batasannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka, dan dia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang paling hina. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua golongan yang ekstrim dalam menyambut bulan Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, yang mana mereka menyambutnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Adapun golongan tersebut, yang pertama adalah golongan Syiah. Mereka menyambut bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram, dengan ritual ratapan dan kesedihan mengenang wafatnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan mereka turun ke jalan-jalan dengan memakai baju hitam, dan mereka memukul wajah-wajah mereka, dada mereka, dan punggung mereka. Bahkan mereka juga merobek pakaian, menangis, dan berteriak secara histeris seraya mereka menyeru, "Ya Husain, ya Husain, ya Husain." Mereka menganggap perbuatan ini adalah satu kebaikan dan termasuk syiar Islam, padahal perbuatan ini jauh dari ibadah, jauh dari syiar Islam, jauh dari kebaikan, karena bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, adapun orang yang merayakan menyambut hari Asyura 10 Muharram dengan kesedihan, maka orang tersebut telah melakukan kesesatan di dunia, dan mereka mengira mereka berbuat kebaikan, padahal mereka jauh dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, karena dengan kematian Al-Husain mereka merayakan kesedihannya, yaitu kaum
Syiah Rafidah, yang mana syaitan membisikkan kepada manusia untuk melakukan dua bid'ah, yaitu bid'ah kesedihan dan hari bergabung ya pada tanggal 10 Muharram, yang semua ini jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Adapun golongan kedua yang merayakan bulan Muharram ini, terutama pada tanggal 10 Muharram, yaitu kaum Nawasib, yang mana mereka juga jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Mereka menyambut 10 Muharram ini dengan bersukaria, bersuka cita. Bahkan mereka menghidangkan makanan-makanan, dan mereka memakai pakaian-pakaian yang indah, yang bagus. Golongan ini bertentangan dengan golongan Syiah Rafidah, yang mereka menyambutnya dengan kesedihan, tapi golongan ini menyambut dengan sukaria. Golongan ini yang membantah atau menyelisihi Syiah dengan melawan bid'ah dengan bid'ah, kebodohan dengan kebodohan, dan keburukan dengan keburukan. Padahal perbuatan tersebut dua-duanya tidak ada dasarnya petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Termasuk kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia juga merayakan atau menyambut bulan Muharram, yang mereka juga jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Mereka mengadakan ritual-ritual, adat, tradisi yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, bahkan sampai ke tingkat kesyirikan. Di antara ritual tersebut adalah ngalap berkah. Mereka tabarruk, mencari keberkahan dengan benda-benda yang dianggap sakti atau keramat. Mereka mengadakan ritual satu syura. Mereka mengadakan tirakat, mencari tujuan-tujuan tertentu dengan cara yang baik. Bahkan mereka memandikan atau mencuci keris tombak dan benda-benda sakti yang lain. Dan tak kalah parahnya, mereka memperebutkan kotoran kerbau yang mereka meyakini bahwa itu mengandung barakah, mengandung karamah, yang bisa menyembuhkan, mempunyai khasiat yang lain. Semua ini termasuk perbuatan syirik yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara yang menyimpang yang lainnya, mereka mengadakan ruwatan, yaitu membuang sial, hingga mereka untuk membersihkan diri mereka dari kesialan dan musibah dan keburukan yang terjadi kepada mereka, mereka membersihkan diri mereka. Bahkan mereka ada yang melarang untuk melakukan pesta pernikahan karena mereka menganggap itu adalah sial. Sehingga barang siapa yang berani melaksanakannya, mereka meyakini bahwa rumah tangga tersebut akan mengalami kesialan dan musibah, dan keluarganya tidak harmonis. Kemudian upacara yang lain atau peringatan yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya, sebagian kaum muslimin mereka merayakan atau memperingati tahun baru Islam, yang mana ini tidak ada dari petunjuk Allah dan Rasulnya dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah memperingatinya. Seandainya ini baik, tentunya para sahabat lebih dahulu merayakan, memperingati, karena mereka
orang yang sangat ambisi, sangat bersemangat dalam melakukan kebaikan. Bahkan sampai-sampai mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa dari orang mukmin, dari diri mereka dan harta mereka dengan surga. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, dua golongan yang ekstrim dalam menyambut bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram. Demikian juga sebagian kaum muslimin yang menyambutnya, yang semua itu bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan mewafatkan kita dalam keadaan Islam dan Sunnah, sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah, Allahumma amitni fil Islam was Sunnah. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.